Jadi kakek buyut saya itu kan orang apakah abdi dalam atau kesatria dalam kerajaan, apakah itu zamannya Raja Itejegulu atau Karangasem ya kan itu ya, kan berdekatan. Nah, karena beliau itu kan postur tubuhnya itu kan atletis, seorang ya seperti cucunya Bagiade sebagai ahli kempu kan, badannya seperti si Mahendra, ya gagah lah, ganteng juga. Ya tentu tidak sedikit orang yang simpati, suka, termasuk salah seorang dari selir raja. Nah, karena melakukan cinta terlarang, ketahuan raja di Prayu ya, dibuat strategi untuk membunuh. Diutuslah mereka satu pasukan ke daerah barat begitu. Jadi peristiwanya itu daerah masih Buleleng Timur. Di perjalanan di hutan itu kakek saya mau dibunuh, tetapi karena memiliki kemampuan bela diri yang bagus, satu peleton pasukan dihabisi, tinggal satu. Sadar akan peristiwa itu, kakek buyut saya menyampaikan pada salah satu hulu balang yang tersisa, sampaikan ke rajamu, kalau ingin membunuhku, di Puri ada 2 pusaka, salah satu bisa dipakai untuk membunuh saya. Sekarang kamu pergi kembali ke kerajaan. Nah, disampaikanlah itu kepada raja untuk membunuh kakek buyut saya itu ada pusaka di sana. Nah, diberikanlah satu itu dengan dikawal satu peleton lagi. Nah, ketika ketemu di hutan tempat peristiwa tadi, dikasih tahu. Nah, ditunjukkanlah senjata itu atau pusaka itu. Kemudian diminta, lihat dulu, cek dulu, apa benar itu pusaka. Nah, kemudian setelah diperiksa, wah sampai gemeter kan, dilihat itu pusaka asli. Orang kan punya jiwa fighting, tidak mau menyerahkan jiwa begitu saja. Karena senjata sudah di tangan, ngapain kasihkan orang untuk bunuh dia kan? Dibabat itu habis, nggak tersisa. Nah, kemudian dari sana melarikan diri ke arah puncak di atas Gitgit itu. Dari sana turun, tinggallah di desa Gitgit. Di desa Gitgit mempersunting seorang gadis, kemudian lahir 2 orang anak. Karena merasa sebagai orang buronan, merasa tidak aman. Jadi istri dan anaknya di Gitgit ditinggal, dia melanjutkan perjalanan ke Bengkel. Nah, di Gitgit menurunkan kami. Lanjut di Bengkel juga sama, di sana mempersunting seorang gadis juga. Lahirlah keturunan di sana di Bengkel, sebelah selatan desa Alasangker itu. Nah, di sana saya punya keluarga jadinya kan. Kemudian sama juga, merasa tidak nyaman dan aman, melanjutkan perjalanan ke timur, ke Julah. Dan di Julah menetap. Di sana kawin lagi sampai akhir hayat beliau. Nah,
yang menuntut, mengingatkan bahwa kami punya saudara di Bengkel sama di Julah. Di sana ada pusaka yang diceritakan tadi, termasuk ada prasastinya beliau itu. Jadi saling mengingat, saling mengenal bahwa kami bertiga kelompok bersaudara. Nah, sampai sekarang ketika ada hajatan, apakah di Gigit, di Bengkel atau di Julah, kami saling berkoordinasi sebagai satu kesatuan keluarga. Itu. Di dalam kisahnya itu ada cerita yang menarik. Saya tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa. Suatu hari saya dengan teman jaksa Nengah Sade di kunjungan ke desa Kayu Putih, Data Putra, sebelahnya Kayu Putih. Ada namanya seorang paranormal, Jerulusin. Saya tidak pernah bercerita apa-apa. Beliau yang menceritakan kembali apa yang tadi saya ceritakan itu, dengan penegasan bahwa saya dibilang punya 3 merajan, tetapi yang 2 tidak pernah diperhatikan. Oleh karena itu berdampak kepada anak saya, si Mahendra yang paling kecil. Jadi dia sangat seperti histeris kalau ditinggal oleh ibunya. Sampai-sampai ke kamar mandi juga ditungguin ibunya. Gak boleh dia pisah dari ibunya. Nah, dengan kondisi seperti itu saya dikasih tahu harus nangkil ke merajan-merajan yang lain. Nah, ketika saya lakukan petunjuk itu, ternyata si Mahendra perilakunya jadi normal. Nah, itu semakin kuat keyakinan saya tentang cerita kakek moyang saya itu. Nah, itulah jadi ada satu sekelumit cerita tentang bagaimana kami beradaannya di Desa Gigit, punya saudara di Bengkel dan di Desa Julah. Gitu singkatnya, Pak. Iya. Ya, semoga dengan perjalanan itu menyatukan kembali, karena Pak Tut sudah punya sesuatu Ya. di Buleleng Timur. Suatu ketika biar 8 titik itu bangkit kembali. Nah, kemudian ketika saya mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki di Desa Tembok, saya jadi ingat dengan cerita tentang kakek moyang saya itu. Apakah itu mengartikan bahwa saya meriwin kembali cerita beliau di desa itu Tembok ya tempatnya. Tijakulo. Masih wilayah Tijakulo. Itu Perbatasan Karangasem. ya.